Destana di Desa Carutan Udik pada hari ini. Destana ini kita sudah jauh-jauh hari kita ingin semua desa itu bisa menghadirkan Destana. Kecamatan sudah, namanya Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana. Kencana beberapa bulan lalu itu sudah kita bentuk. Nah, Destana di tingkat desa Tangguh Bencana, Pak Ade, dari 15 desa itu masih banyak yang belum terbentuk. Nah, ini menjadi PR besar bagi kita, ya, kami khususnya di tingkat kecamatan, dan mohon bantuannya dari teman-teman BPBD untuk sama-sama mendorong. Ya, Pak Ade, ya, ada beberapa desa yang belum membentuk Destana. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi penting hari ini terkait dengan kebencanaan, saya ingin sedikit bercerita. Ya, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita semua. Jadi begini Bapak Ibu, di satu kampung di pesisir pantai hiduplah seorang nelayan tua yang memang dia kesehariannya berlayar ke laut, berlayar ke pantai mencari ikan. Dia tahu bahwa setiap harinya dia berhadapan dengan ombak, angin, dan sesekali itu terjadi badai di tengah lautan. Tapi nelayan tua ini, kita sebut saja Pak Rahmat ini tidak berputus asa. Melihat situasi dan kondisi seperti itu, dia mempunyai keinginan untuk bagaimana dia terus berlayar di tengah laut walaupun ombak sedang besar, badai sedang menghantam. Kemudian dia berpikir bagaimana caranya. Dia tidak bisa mengendalikan ombak. Dia pun tidak bisa menghentikan angin. Tapi dia tetap harus berlayar untuk mendapatkan ikan di tengah laut. Bagaimana caranya supaya saya tetap bisa menghasilkan ikan-ikan di laut? Lalu kemudian dia berpikir, oh, sepertinya saya harus melakukan sesuatu. Apa itu? Dia mengajarkan anak-anaknya untuk memperkuat kapalnya. Kemudian mengajarkan anak-anaknya untuk mengenali tanda-tanda kejadian bencana alam akan datang. Setelah itu, dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya pentingnya saling memperkuat tim satu sama lain. Lalu kemudian dia memperbaiki. Itu tidak bisa dihindari, Pak. Kita tidak tahu, ya, waktunya kapan dia datang. Ada tamu tak diundang, tahu-tahu gempa bumi, ujung-ujung kena angin puting beliung. Coba di Carutan Udik tahun lalu ada yang kena, ya, berapa rumah terdampak angin puting beliung. Bahkan di Sumbulang itu tidak sedikit, Pak, terdampak angin puting beliung. Dan yang namanya bencana itu pasti berdampak pada kehidupan sosial ekonomi dan tentu merusak infrastruktur dan juga rumah penduduk. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menghadirkan desa yang mampu menjadikan masyarakatnya siap, ya, dalam menghadapi bencana, mandiri dalam menghadapi bencana. Karena tadi yang namanya bencana itu tidak bisa dihindari, angin tidak bisa kita kendalikan. Lamun cek urang mah sok angin ulah ka dieu, nggak bisa, angin mah tetap ka dieu. Atau cek si Paresa, coba angin isukan ulah datang, ya tetap we angin mah datang kumaha maneh, nah we datang gitu. Ya, oleh karena itu mengingat kita tidak bisa mengendalikannya, maka kemudian ya satu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi